Di samping saya ada Devi Oktaviani Rahma. Dari samping kiri saya ada Risma Widianti. Di sini kami berada di tempat industri kerupuk yang mana berlokasikan di Desa Bukit, Kecamatan Sumedang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah. Di sini kami berada di kediaman Pak Iman atau yang biasa disapa oleh orang-orang sini Mang Iman. Mari teman-teman semua ikut kami untuk melihat proses pembuatan kerupuknya. Nah, karena kami tadi sedikit telat datangnya, jadi kami tidak bisa melihat proses pembuatannya. Nah, sekarang kita akan melihat proses memasak kerupuknya saja. Nah, di sini kami akan ditemani oleh Ibu Ratna. Karena Pak Imannya sedang berjualan kerupuk, jadi kita akan ditemani oleh istrinya yaitu Ibu Ratna. Nah, ini adalah proses pembuatan kerupuk di mana kerupuknya tersebut yang awalnya masih menjadi adonan itu dicetak di atas tempat tersebut. Nah, lalu dipanggang sampai kerupuknya sedikit matang. Lalu dilipat-lipat. Setelah itu baru udah dijemur. Nah, teman-teman, ini adalah adonan kerupuknya. Sebelum menjadi kerupuk ternyata adonannya seperti ini dulu teman-teman. Aku baru tahu loh. Nah teman-teman, ini adalah kerupuk yang sudah dipanggang tadi. Lalu kita lipat-lipat. Setelah itu baru deh kita jemur. Ini adalah proses pemanggangan kerupuknya. Jadi sebelum kerupuknya dijemur, kerupuknya itu dipanggang terlebih dahulu teman-teman semua. Kerupuk yang dipanggang ini adalah adonan yang sudah kita lihat tadi. Teman-teman semua, kita kan tadi sudah melihat proses pembuatan atau proses pemanggangan kerupuknya. Nah, sekarang kita akan melihat proses penggorengan kerupuknya teman-teman semua. Cus, kita lihat. Nah, teman-teman semua, sebelum kerupuknya dimasukkan ke minyak yang panas, ternyata terlebih dahulu dimasukkan ke minyak yang dingin. Katanya sih supaya kerupuknya mengembang dengan sempurna dan dapat mengembang secara normal juga. Jika tidak dimasukkan ke minyak yang dingin terlebih dahulu, nanti pengembangannya tidak akan normal dan tidak akan sempurna. Jadi kerupuknya jelek deh. Proses penggorengannya menggunakan api yang sebesarnya kira-kira guys. Kayaknya harus sebesar itu ya kan? Ini lah. Nih guys, ini namanya kerupuk yang proses pembuatannya sendiri. Kalau yang ini beli dari luar, dari pabrik lain. Ini bentuknya dijalin-jalin. Teman-teman semua, ternyata untuk proses penggorengan kerupuk ini memerlukan minyak yang banyak loh. Nah, di sini kalau di tempat Pak Iman ini minyaknya itu kita membutuhkan kurang lebih 5 liter minyak. Nah teman-teman semua, ini adalah proses penggorengan yang lebih lengkap lagi ya. Terus dilihat. Teman-teman semua, proses penggorengan kerupuk itu tidak memerlukan waktu yang lama. Cukup sampai kerupuknya mengembang saja, itu sudah bisa dikatakan matang. Bukan sudah bisa dikatakan sih, emang dia sudah matang. Kalau dia sudah mengembang dengan sempurna. Kalau kita terlalu lama menggorengnya, bisa-bisa kerupuknya nanti nggak bisa dimakan karena gosong. Teman-teman semua, ini adalah kerupuk putih ya. Kan di sini ada dua macam kerupuk, ada kerupuk kuning dan ada kerupuk putih. Nah, untuk proses pembuatannya tadi kita melihat proses pembuatan kerupuk kuning. Tetapi kalau untuk penggorengannya itu kita melihat proses kerupuk yang putih. Sebenarnya sebelum digoreng, kerupuk putih ini harus dipanggang terlebih dahulu. Nanti kita lihat sama-sama ya teman-teman, bagaimana proses pemanggangannya. Saya juga per kilo. Nah teman-teman semua, ini adalah proses pemanggangan kerupuknya.
Sebelum kerupuknya itu digoreng, jadi supaya dia bisa lebih mengembang dengan sempurna itu harus kita panggang terlebih dahulu. Di warung 5 ribuan, dari paling 4 ribu. Yang kecil ini. Kalau yang besar kan 2 macam, 3 malah. Ada 3 macam. Sama yang lipat. Sebelum digoreng, kerupuk ini terlebih dahulu dipanggang dan diprediksi tidak basah atau lembab lagi. Nah, Baru digoreng. baru siap digoreng. Ya. Ya. Iya. Disuruh kayak buat video tentang industri gitu. Ade udah buat jalan kerupuk ini udah berapa lama deh? Oh, udah bertahun-tahun ya deh. Kira-kira ada saingannya nggak gitu deh? Saingannya ya banyak. Dari William itu dia. Ya seperti ke dalam yang pakai masalah Megatron. Itu kan dari tebing. Itu bisa dikatakan saingan. Namanya usaha. Pasti ada. Minyaknya ini harus panasnya gitu ya? Iya. Tapi sesuai dengan kebutuhan kerupuk. Kalau terlalu panas, kalau ya terlalu panas itu gosong. Jadi kalau kepanasan itu pakai prediksi. Makanya bisa dikatakan harus yang sudah senior barangkali. Pada bisa tahu cara pembuatan kerupuk atau penggorengannya itu tuh dari mana? Nah, dulu pernah kerja di warung kerupuk tahun 86. Jarang Iya. Kebetulan jualan, ibu tahu, inginlah sendiri. Makan gorengan berapa menit dibutuhkan? Kaminya. Kalau proses goreng itu berapa menit gitu Pak? Oh, kurang paham lah itu. Karena tergantung dari pemakaran dari belakang. Kalau ini nyerap untuk buah kotoran. Namanya apa? Rebus kerupuk. Biar nggak terlalu kotor. Pada saat ingin membesarkan api, kami pun menambahkan beberapa kayu. Nah, pada saat ingin menambahkan beberapa kayu itu kami sempat berdebat tentang besar atau kecilnya kayu. Lalu kami pun bertanya kepada Pak Iman untuk memastikan tentang kayunya tersebut. Lalu kata Pak Iman, kita bebas ingin menggunakan kayu yang besar atau yang kecil, tetapi tergantung dengan tipis atau tebalnya kayu. Karena kalau kita memakai kayu yang tipis itu jadinya kayunya cepat habis dan kita harus membutuhkan banyak kayu. Tetapi kalau kita menggunakan kayu yang tebal, kita hanya membutuhkan beberapa kayu dan apinya pun akan bertahan lama. Ini adalah hasil kegabutan kami karena Mang Imannya sedang ada tamu, jadi kami disuruh menunggu terlebih dahulu. Karena nunggunya agak lama, jadi kami memutuskan untuk bikin video bersama. Setelah menyelesaikan video kegabutan kami tadi, lalu kami melanjutkan kegiatan kami, yaitu menyusun kerupuknya. Ini adalah kerupuk yang akan dijemur. Jadi disusun terlebih dahulu baru bisa dijemur. Jangan terlalu berjarak, jangan terlalu. Saat menyusun kerupuknya pun kita harus teliti karena kerupuknya ini saat disusun jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh supaya kering dengan sempurna. Kalau terlalu dekat keringnya itu
kurang sempurna, nanti masih ada yang basah dan udah ada yang kering, dan jangan juga terlalu jarang karena bisa menghabiskan sebagian tempatnya. Ya kan baru keluar kan gitu guys, ada ayam. Udah bisa jangan lama-lama. Ingat durasinya 12 menit. Saat penyusunan kerupuknya, kami juga dibantu oleh anaknya Mang Iman. Dan di sini ada putri sulungnya dan ada juga putri bungsunya yang ikut membantu dalam penyusunan kerupuknya. Jadi hasil pembuatan industri kerupuk yang telah ditemani oleh Ibu Retna dan Bapak Iman. Kepada Ibu Retna kami ucapkan terima kasih banyak karena telah mengizinkan kami untuk melihat proses pembuatan kerupuknya. Jika kami di sini banyak kerusuhan, banyak mengganggu Ibu dalam melakukan pekerjaan, kami mohon maaf.